Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hakikat manusia dan lingkungan, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ani Fadilatur Rifaiyah, Lina Ismatul Hasanah, dan Tasya Amalia. Untuk outline materinya ada 4. Yang pertama adalah hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Yang kedua adalah kualitas penduduk dan lingkungan terhadap kesejahteraan. Yang ketiga, problema lingkungan sosial budaya. Yang keempat, isu-isu penting tentang lintas budaya dan bangsa. Hakikat dan lingkungan bagi manusia. Jadi, lingkungan itu merupakan salah satu dari sedikit kekuatan yang telah terbukti dalam mengintegrasikan bangsa dan manusia dari berbagai ras ke dalam satu kesatuan hubungan global yang lebih konstruktif. Jadi, lingkungan itu sebagai salah satu inti utama konstitusi, yaitu bisa menyatukan manusia dari berbagai ras ke dalam satu kesatuan hubungan global. Nah, arti lingkungan bagi manusia itu apa saja? Yaitu ada 5. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup, tumbuh, dan berkembang manusia. Kemudian yang kedua, lingkungan memberikan sumber-sumber kehidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia. Yang keempat, lingkungan memberi tantangan kemajuan peradaban bagi manusia. Yang kelima, manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Jadi, lingkungan itu sangat mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia karena lingkungan itu menjadi tempat hidup, tempat tumbuh dan berkembang manusia tersebut. Selanjutnya yaitu kualitas penduduk lingkungan terhadap kesejahteraan. Indikator kualitas penduduk digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu masyarakat atau bangsa. Upaya mencari indikator kualitas penduduk masih terus berkembang, yaitu untuk menentukan indikator yang lebih mencerminkan gambaran yang sebenarnya tentang kemajuan suatu masyarakat. Setiap negara berhak mengembangkan sendiri indikator kualitas penduduk yang dianggap sesuai. Ada 3 indikator utama kualitas penduduk, yaitu yang pertama, indeks harapan hidup, yang kedua, indeks pendidikan, dan yang ketiga, indeks pendapatan. Indikator fisik, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, dapat dinilai memadai secara cepat, memengaruhi tingkat kemajuan penduduk di suatu wilayah atau negara. Perlu dijelaskan bahwa dari gambaran rendahnya kualitas penduduk tidak langsung diartikan bahwa indikator tersebutlah yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya itu problem lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta perantaranya dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem sebagai komponen lingkungan alam dan tata ruang atau peruntukan ruang sebagai bagian dari lingkungan binaan atau buatan. Manusia hidup dalam lingkungan sosial, yaitu yang pertama yang mereka lakukan adalah interaksi dalam lingkungan sosial. Interaksi sosial berbentuk hubungan yang tampak dalam kehidupan bersama. Kedua yaitu peranata dalam lingkungan sosial. Peranata sosial dalam bahasa Inggris istilahnya adalah institution, menunjukkan pada sistem pola-pola resmi yang dianut suatu warga masyarakat dalam berinteraksi. Peranata adalah suatu sistem khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan yang khusus yang dimaksud sebagai sistem aturan-aturan. Yang ketiga, problema dalam kehidupan. Problema sosial yang terjadi dan dihadapi masyarakat banyak ragamnya, sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya. Maka, problema sosial dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, ada problema sosial karena faktor ekonomi, seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Yang kedua, adanya problema sosial karena faktor biologis seperti wabah penyakit.
Yang ketiga yaitu ada problema sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan sirganisasi. Yang keempat yaitu ada problema sosial karena faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik keagamaan. D. Isu-isu penting tentang lintas budaya dan bangsa. Isu-isu penting yang menjadi persoalan lintas budaya dan bangsa pada umumnya merupakan isu global yang menjadi keprihatinan umat manusia sedunia. Merupakan isu global karena persoalan ini tidak hanya dihadapi umat manusia dalam suatu negara atau wilayah tertentu, tetapi melanda ke berbagai belahan dunia. Isu-isu mengenai lingkungan dan masyarakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu isu tentang lingkungan dan isu tentang kemanusiaan. Isu tentang lingkungan dibagi menjadi 4 poin, yaitu kekurangan pangan. Kekurangan pangan menciptakan kekhawatiran berbagai pihak. Dunia pun diliputi kekhawatiran itu karena pertambahan penduduk yang tinggi terutama di negara-negara berkembang. Selanjutnya, kekurangan sumber air bersih. Sejak dulu air diakui sebagai sumber kehidupan, khususnya air bersih yang banyak dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan. Populasi atau pencemaran populasinya perubahan iklim. Sumber energi fosil, minyak bumi, batu, dan gas alam dihasilkan oleh banyak pembangkit energi, mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Perubahan iklim mengakibatkan adanya perubahan-perubahan yang tidak terkirakan sebelumnya, seperti peningkatan suhu, melelehnya gunung es, permukaan air laut naik, banyak banjir dan badai, serta musim panas yang semakin panjang. Isu tentang kemanusiaan. Isu tentang kemanusiaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kemiskinan, konflik atau perang, wabah, penyakit membahayakan kesehatan serta masyarakat karena dapat mengakibatkan sakit, cacat, dan kematian. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.